ditangkap. Ya habis ini nanti gue akan laporin biar pasalnya makin baik. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Ustadz Maher kuat, Ustadz Maher sabar, dan yang jelas Ustadz Maher harus sehat. Karena kasihan kalau berurusan dengan hukum sementara badannya sakit. Bareskrim Polri telah menangkap Ustadz Maher At-Thawalibi alias Sony Enranata pada Kamis tanggal 3 bulan 12 subuh tadi di Bogor, Jawa Barat. Dia diduga melakukan ujaran kebencian di media sosial, dan kabar ekstrim Polri Komjen Listoyo Sigit Prabowo menuturkan penangkapan berkaitan dengan penghinaan yang dilakukan Maher terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Sebelumnya Maher sempat mengunggah foto Habib Lutfi untuk mengomentari seorang warganet bernama Gunduladul. Ya, penghinaan terhadap Habib Lutfi ditangkap Direktur Siber Bareskrim terkait penghinaan dan konten bernuansa sara saat ini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut, kata Listo ketika dikonfirmasi. Langsung ditangkap, saya tidak pengacara, saya berhak untuk bawa pengacara ke sana. Gitu loh. Masa langsung ditangkap? Iya. Nggak bisa Saya bawa dibawa. sekarang. Jadi makanya itu sudah ada perintah, sudah ada perintah. Nih. Jadi maksud saya, supaya nanti kamu lihat ada nggak barang-barang ini. Oh iya, nah kemudian saya bilang kalau gua cantik pakai pakai jilbab lu, jadi dia ngejek sorban itu jilbab. Maka saya bilang cantik juga seperti Habib Lutfi, kiainya Banser. Saya tampilin foto Habib Lutfi yang pakai sorban. Jadi di situ tidak ada kalimat penghinaan sama sekali. Ini terlalu subjektif. Ahmad Aidit ya. Kita ngasih dulu sama ini udah gua tahu. Istri masa saya bukan istri itu. Perhatiin sama gua. kata dia. Dan hal ini Gus Miftah angkat bicara. Sebenarnya saya tidak mau merespon Ustadz Maher, tapi karena dakwah dari para guru, maka saya harus memberikan respon dan tanggapan. Jangan sampai ketika kemudian ada proses hukum, ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Hai Ustadz Maher, mana ada kriminalisasi ulama kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi? Ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal, ujar Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak diminta untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap Ustadz Maher At-Thawalibi yang menghina Habibana, Syekhina wa Murabbi Ruhina Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ustadz Maher, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan habaib. Dalam hal ini guru kami Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati habaib, sementara di sisi lain Anda menghinakan habaib. Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah ahli bait yang suci. Bahkan dikatakan la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun syaqi, dan tidak membenci ahlul bait kecuali mereka orang munafik dan orang-orang durhaka. Maka saya heran, selalu saja Anda membuat masalah dan memancing-mancing. Dulu Anda menghina Gus Dur, sekarang Habib Lutfi. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Hei Ustadz Maher, mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama,
tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Maka ingat Ustadz Mahir, yuk mari kita berhati-hati. Siapapun habaib, saya menghormatinya. Bisa jadi saya berbeda pendapat dengan Habibana Habib Rizik, tetapi saya sangat menghormati beliau. Kenapa? Karena dikatakan haram masuk surga orang-orang yang zalim dan membenci para habaib. Saya sangat menghormati beliau, dan saya punya prinsip dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Barangkali saya berbeda dengan salah satu habaib, tetapi saya tidak mungkin mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib. Itu pula yang diajarkan oleh guru kami, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan Anda catat, nggak mungkin seorang Habib Lutfi merespon apa yang Anda katakan, karena beliau selalu memandang kita umatnya dengan bi'ainir rahmah, dengan kacamata kasih sayang. Maka penghinaanmu terhadap guru kami tidak akan pernah mengurangi kemuliaan guru-guru kami. Tapi awas, kalau ini terus Anda lakukan, umat yang kemudian tidak terima dengan apa yang Anda sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hal ini Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarni angkat bicara mengenai penangkapan Mahir Al-Tawalbi oleh tim Breskrim Polri di rumahnya di Cimanggu Wetes, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis 3 Desember 2020. Hal ini dipertanyakan apa bedanya penghinaan terhadap keduanya. Yang menyinggung Yang Mulia Habib Lutfi ditangkap. Nah, yang menghina dan memfitnah RS kenapa belum ada satupun yang ditangkap, kata Tengku melalui akun Twitternya. Dan dalam tweetan lainnya, Zulkarni juga menilai penangkapan Mahir menunjukkan warna penegakan hukum di Indonesia. Kasus ditangkapnya, ujar Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya Mahir At-Tuwailibi ingin memberikan penjelasan, tanggapan, dan klarifikasi terkait dengan tuduhan Gus Miftah bahwa saya Mahir At-Tuwailibi telah menghina Al-Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah ta'ala. Ada dua poin penting di sini yang ingin saya sampaikan, saudara. Yang pertama, tidak dibenarkan bagi seorang muslim menghina habaib. Karena habaib adalah keluarga Nabi, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dihormati dan dimuliakan dalam agama ini. Jadi kalau ada yang bertanya apakah Ustaz Mahir At-Tuwailibi mencintai dan menghormati para habaib, maka saya jawab, ya, saya mencintai dan menghormati para habaib semuanya, termasuk Al-Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah. Selama para habaib itu tegak lurus di atas ajaran kakek buyut mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama para habaib itu istiqamah, tegak lurus di atas akidah, manhaj, dan tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Karena kita nggak bisa juga menutup mata dari kenyataan fakta bahwa ada oknum-oknum habaib yang menyimpang, ada oknum habaib yang mendukung rezim zalim, ada oknum habaib yang dia berakidahkan Syiah Rafidah, ada juga oknum-oknum habaib yang agak-agak liberal, ada, saudara. Jadi kalau habib-habib yang menyimpang, saya hormati mereka, tapi saya tidak mencintai mereka. Karena cinta dan benci harus dibangun di atas din, di atas agama, di atas Islam dan iman. Wala' wal bara' harus dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, saudara. Kemudian yang kedua tentang masalah foto Al-Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah yang baru-baru ini viral, sedang di framing bahwa saya Mahir At-Tuwailibi menghina Habib Lutfi bin Yahya. Jadi ceritanya begini, saudara. Ada akun Twitter, ini sudah lama, saudara. Kalau tidak salah saya ingat betul, kalau tidak salah, akun Twitter yang dia menampilkan foto profil, kalau nggak salah waktu itu menampilkan foto profil menggunakan seragam Banser. Ya, di profilnya, di postingan-postingan cuitan-cuitannya dia menunjukkan dia mengidolakan Habib Lutfi bin Yahya. Nah, akun Twitter ini tiba-tiba nongol di kolom komentar saya di Twitter menghina saya dengan menampilkan foto saya pakai sorban di atas kepala, Gutroh namanya. Ya, sambil dia mengatakan, Mahir At-Tuwailibi, lu lebih cantik pakai jilbab begini ya. Nah, sambil dia tempelkan foto saya pakai sorban di atas kepala, saudara. Lalu saya jawab, saya balas komentar dia itu dengan menampilkan foto Al-Habib Lutfi bin Yahya yang kebetulan juga pakai sorban di atas kepalanya, semacam gutroh atau shimag seperti itu, saudara. Lalu saya katakan, ini Habib Lutfi, kiainya Banser, juga cantik pakai jilbab, dalam tanda kutip. Jadi saya bukan menghina, kira-kira saya ingin mengatakan ke dia gini loh, lu menghina gua, lu katakan gua pakai jilbab padahal pakai sorban, berarti lu secara nggak langsung menghina Habib Lutfi, ya, ulama idola lu, gitu loh maksudnya. Jadi bukan saya menghina Habib Lutfi. Lalu komentar saya di Twitter tersebut, saudara,
di screenshot ya oleh cebong-cebong laknat biadab bangsat keparat, di screenshot untuk di framing bahwa saya Mahir Tuwailibi menghina Habib Lutfi. Komentar si orang biadab ini tadi yang lebih dulu menghina saya itu nggak mereka screenshot. Saya cari-cari udah hilang. Yang ada tinggal jawaban saya aja, udah entah kemana, entah dia blokir saya atau apa, saya nggak tahu. Jadi kan nggak sportif, nggak adil, nggak objektif ya. Nah, ini perang opini yang nggak bagus. Dan perihal ini, di penjaranya Ustadz Mahir, Nikita Mirzani merespon hal ini. Ya memang harus ditangkap biar nggak berkicau lagi di sosial media. Dan habis ini gua akan laporin biar pasalnya makin banyak supaya dia nggak keluar lagi dari penjara, ujar Nikita Mirzani. Ketangkep. Ya emang harus ditangkap kali. Pak. Tapi ini tahu kabar itu, kabar apa Mahir ketangkep, tahu dari mana nih? Tahu lah, kan dari media. Tahu lah. Terus gimana tanggapan? Ya seneng, alhamdulillah akhirnya dia nggak bisa berkicau lagi di media sosial. Kan kemarin juga baru ada video baru lagi tuh yang ngata-ngatain gue juga kan di TikTok kalau nggak salah. Jadi kan dia gara-gara Instagramnya hilang, jadi dia mainnya di TikTok. Wah kacau banget ngomongnya. Makanya kan selama ini gue nggak ngelapor karena udah banyak laporan dari orang kan. Jadi gue nungguin aja, ternyata bener ditangkap. Ya abis ini nanti gue akan laporin biar pasalnya makin banyak. Lu mau bikin laporan juga nih? Iya, supaya dia nggak keluar dari penjara. Dirimu taunya pagi atau siang lo? Mau tahu aja. Lu dari mana sih? Tahu dari media udah. Media. Dari media lah, dari mana kan gue juga bukan siapa-siapa. Gue kan orang biasa aja, jadi gue dengar pas gue baca berita pagi-pagi kan kebiasaan gue tuh bangun tidur baca berita. Jadi pas gue baca, oh ketangkep, alhamdulillah gitu. Terus dirimu juga sempat posting tuh? Posting dong, itu suatu kemenangan di bulan Desember ya. Maksud gue tuh paling benci gitu ditantang-tantangin sama orang gitu kan. Ya gue tuh selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan Desember ini gue ceria banget nih gitu. Ceria. Artinya doa lo dikabulin ya? Kayaknya rata-rata doa gue selalu dikabulin sama Allah deh. Makanya gue tuh berterima kasih banget.